Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, pemirsa Surau TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Uqudul Juman karya Syekh Sa'd Al-Khaslan hafizahullahu taala. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas pelajaran yang pertama, yang mana pada saat ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan yang berikutnya, yaitu Ad-Darsus Tsani Khasa'isus Syahr Ramadan. Pelajaran yang kedua yaitu tentang kekhususan bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimah, pemirsa Surau TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang sudah berada di bulan Ramadan. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, 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 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita suatu kenikmatan yang besar, yaitu yang mana kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu, bagaimana sikap kita di dalam menyambut bulan Ramadan? Di pertemuan yang kedua ini, di pembelajaran yang kedua, kita sama-sama mempelajari yaitu tentang kekhususan dari bulan Ramadan. Apa kekhususan bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya? Di sini qala muallif hafizahullahu taala, fa inna syahr Ramadan lahu khasa'isu 'azimatun ikhtasahu Allah biha an baqiyati syuhuril 'am wa abrazu hadhihi al-khasa'isi ma ya'ti. Sungguhnya bulan Ramadan terdapat kekhususan-kekhususan yang agung, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Di antara kekhususan bulan Ramadan yang pertama adalah annahu unzila fihi al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Kekhususan yang pertama di bulan Ramadan adalah annahu unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwasannya jumlah bulan, jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu kaum muslimin dan muslimah, pemirsa Surau TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalamnya ada bulan Ramadan. Di antara 12 bulan tersebut, Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan untuk menurunkan Al-Qur'an kepada nabinya, kepada rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan yang mana di dalamnya
Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan keterangan-keterangan akan petunjuk tersebut, dari petunjuk tersebut, wal furqan, dan merupakan pembeda antara yang hak dan yang batil. Apa makna dari nuzul Quran? Wa ma'na nuzulul Quran fi Ramadan ay ibtada'a nuzulihi ala qawli rajih wa kana dhalika fi lailatul qadri. Apa makna dari Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan? Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala memulai turunnya Al-Qur'anul Karim itu di bulan Ramadan. Ini adalah pendapat yang rajih, yang kuat. Wa kana dzalika fi lailatul qadar. Jadi Allah Subhanahu wa taala pertama sekali menurunkan Al-Qur'an itu terjadi di bulan Ramadan. Dan tepatnya dia berada di malam Lailatul Qadar. Maka kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pendapat yang kuat makna dari bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan karena itulah waktu permulaan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kekhususan yang pertama. Kekhususan yang kedua, annahu tufattahu fihi abwabul jannah. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bahwasannya dibukakan di dalamnya pintu-pintu surga. Dan juga yang ketiga, kekhususan dari bulan Ramadan, annahu tughlaqu fihi abwabun nar. Kekhususan bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menutup seluruh pintu-pintu neraka. Kalau yang pertama tadi, Allah Subhanahu wa taala membuka seluruh pintu-pintu surga. Tidak ada satupun pintu surga kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti bukakan. Dan tidak ada pintu neraka satupun kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala akan tutup. Annahu tulsalsalu fihi syayatin wa tusaffadu. Dan di bulan Ramadan, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala membelenggu di dalamnya setan-setan. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza dakhala Ramadan, futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabul jahannam wa sulsilatis syayatin." Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala Ramadan," apabila telah datang bulan Ramadan, "futtihat abwabul jannah," maka akan dibukakan pintu-pintu surga. "Wa ghulliqat abwabul jahim," dan pintu-pintu neraka Allah Subhanahu wa taala tutup. "Wa sulsilatis syayatin," dan setan-setan dibelenggu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lainnya, idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jinni wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futtihat abwabul jannah wa lam yughlaq minha babun wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Dalam riwayat yang lainnya, dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahr Ramadan," apabila datang awal malam dari bulan Ramadan, "wa suffidatis syayatin," yang mana setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala.
wa maradatul jinni wa maradatul jinni, dan bahkan jin-jin yang sangat jahat dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghulliqat abwabun nar wa lam yuftah minha babun, dan Allah Subhanahu wa taala menutup seluruh pintu-pintu neraka. Allah Subhanahu wa taala menutup seluruh pintu-pintu neraka, tidak ada satupun pintu kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala menutupnya. Wa futtihat abwabul jannah wa lam yughlaq minha babun, dan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu surga, dan tidaklah ada satupun pintu kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala membukakannya. Wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil, dan ada seorang yang menyerukan, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, aqbil, kemarilah, datanglah. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai orang-orang yang menginginkan kejelekan, aqsir, maka tahanlah. Fa fi hadzal hadits bayanu ikhtisas syahr Ramadan bihadhihi al-umuri wa hiya, dalam hadis ini, hadis yang mulia ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan tentang kekhususan di bulan Ramadan. Yang mana di bulan Ramadan fathu abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Di antara hikmah yang Allah berikan kepada kita semua, dibukakannya pintu-pintu surga di bulan Ramadan, likathratil a'mal salihah minal mu'min wa targhiban lahum fi dzalik, adalah karena banyaknya kaum muslimin, orang-orang beriman yang mengerjakan amalan-amalan saleh di bulan Ramadan, dan banyaknya orang-orang yang ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, karena banyaknya orang-orang yang ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dibukakannya pintu-pintu surga karena orang-orang beriman, seorang mukmin yang sejati, dia pasti berlomba-lomba agar dia bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan ini menjadi motivasi sebagai seorang mukmin. Ketika Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu surga, maka seorang mukmin yang sejati, dia pasti termotivasi dengan hal tersebut. Dia menginginkan kebaikan yang banyak, dia menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hikmah yang berikutnya, wa ghuliqa abwabin nar wa rahmatan bil mu'minin li qillati iktirafihimul ma'asi fi hadzal syahr, dan ditutupnya pintu-pintu neraka karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan rahmat kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan berusaha untuk minimalisir dosa atau kemaksiatan yang ada di bulan Ramadan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu neraka karena sedikitnya orang-orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Wa tasfidus syayatin fala yukhlisuna fihi illa ma kanu yukhlisuna ilaihi fi ghairihi. Dan di bulan Ramadan, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala membelenggu setan-setan, bahkan jin-jin yang jahat, sehingga dia tidak leluasa sebagaimana yang terjadi di luar bulan Ramadan. Sehingga orang-orang mukmin, kaum muslimin, mereka tidak terganggu oleh gangguan jin dan syaitan di bulan Ramadan ini. Karena fokusnya adalah mereka ingin menambah ibadah, menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha untuk mengurangi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dia di antara kekhususan yang Allah khususkan di bulan Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalamnya Al-Qur'an
Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu surga. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menutup seluruh pintu-pintu neraka. Dan di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membelenggu, menahan setan-setan agar dia tidak berkeliaran. Dan juga faedah yang berikutnya, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima adalah di antara kekhususan bulan Ramadan adalah annahu fihi lailatul qadri allati hiya khairum min alfi syahrin wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Dan di antara kekhususan bulan Ramadan adalah di bulan Ramadan di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar merupakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri", barang siapa yang dia menghidupkan di malam-malam Lailatul Qadar. Dia menghidupkan malam-malam tersebut dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan yang mana di dalamnya ada malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan itu letaknya di bulan Ramadan, atau tepatnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Barang siapa yang dia di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar tersebut, dia menghidupkan malamnya, dia menghidupkan malam tersebut karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia yakin, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini, yang dia menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Maka dosa-dosanya yang telah berlalu Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Jadi kekhususan bulan Ramadan yang kelima adalah di dalam bulan Ramadan terdapat malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan juga yang keenam di antara kekhususan bulan Ramadan adalah annallaha ta'ala ikhtasahu bi faridatis siyam allati hiya min afdhalil a'mal al-muqarribah ila Allah subhanahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu 'amali bani Adam yudha'afu al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhi'fin. Qala Allah 'azza wa jalla, illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yada'a syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dan kekhususan yang keenam tentang bulan Ramadan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dengan kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan. Hiya min afdhal a'malil muqarribati ila Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan amalan yang afdal, yang utama untuk kita kerjakan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan itu merupakan di antara rukun-rukun Islam. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Dan juga tentang orang-orang yang berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadits qudsi, "Kullu 'amali bani Adam yudha'afu al-hasanatu bi'ashri amthaliha." Seluruh amalan-amalan anak Adam yang dia kerjakan di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berikan lipat ganda. Allah Subhanahu wa taala berikan balasan yang berkali-kali lipat. Yang mana satu kebaikan, satu amalan, satu ketaatan yang dia kerjakan di bulan Ramadan,
Al-hasanatu bi'asyri amsalihha. Satu kebaikan yang dikerjakan, Allah Subhanahu wa taala akan balaskan dia dengan 10 kali balasan, dengan 10 kali lipat. Apakah cukup? Ila sab'imi'atin dhi'fin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan amalan-amalan yang dikerjakan bahkan sampai 700 kali lipat. Bayangkan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu ibadah, satu amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala balas dengan berkali-kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berikan 10 kebaikan bahkan sampai 700 kali lipat. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, "Illa shaum", kecuali puasa. Seluruh amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan semuanya. Dari 10 bahkan berkali-kali lipat sampai 700 kali lipat. Apa kata Allah? Illa shaum, kecuali puasa. Kenapa? Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, semua amalan itu akan diberikan balasan. Diberikan balasan berkali-kali lipat kecuali puasa. Kenapa? Fa innahu li, karena itu sungguhnya untukku. Wa ana ajzi bihi, maka aku langsung yang membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh amalan yang kita kerjakan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali puasa. Kenapa? Yada'a syahwatahu wa ta'amahu min ajali. Karena kenapa? Puasa itu Allah Subhanahu wa taala langsung yang membalasnya. Karena seorang yang berpuasa tidak ada yang tahu kecuali antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang bisa saja dia berpura-pura untuk tidak makan di hadapan orang lain. Akan tapi ketika dia berada di kamarnya, ketika dia berada di rumahnya, tidak ada orang satupun di sana. Ketika dia berada di kamarnya, tidak ada orang yang melihatnya. Tidak ada yang mengetahui kecuali antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kondisi yang seperti ini, dia betul-betul berusaha mewujudkan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang dia berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala langsung yang membalas pahala puasanya. Karena yada'a syahwatahu, dia meninggalkan syahwatnya. Wa ta'amahu, dia meninggalkan makanannya. Untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka pahala puasa Allah Subhanahu wa taala langsung yang membalasnya. Berbeda dengan amalan-amalan yang lainnya. Dan juga kekhususan yang berikutnya yang ketujuh, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anna man shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh adalah barang siapa yang dia berpuasa di dalamnya, yang barang siapa yang dia mendirikan malam-malamnya dengan salat, dengan penuh keimanan, wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Itu barang siapa yang dia berpuasa di siang hari di bulan Ramadan. Dia berpuasa bukan karena itu merupakan tradisi, bukan karena kebiasaan. Oh, sudah masuk Ramadan, kebiasaannya saya berpuasa. Atau dia berpuasa tersebut karena ikut-ikutan. Dia melihat orang lain berpuasa, maka dia pun ikut-ikutan untuk berpuasa. Maka orang-orang yang dia mengerjakan bukan karena keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka puasanya tidak ikhlas. Bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin seorang akan diterima puasanya? Sementara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin dengan seyakin-yakinnya
bahwasannya apa yang dia kerjakan, apa yang dilakukan itu merupakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan wahtisaban, dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang berpuasa seperti ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Maka dosa-dosanya yang telah berlalu Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Dan juga man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang dia berdiri untuk menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, dia mengerjakan salat tarawih bersama imam. Dia mengerjakan salat tarawih tersebut bukan karena ikut-ikutan, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain. Akan tapi dia mengerjakan salat tarawih bersama imam dan dia bersabar dengannya dalam melakukannya. Karena dia yakin, karena dia penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Rasulullah? Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Maka dosa-dosanya yang telah berlalu Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Jadi yang ketujuh, bahwasannya seorang yang di antara kekhususan bulan Ramadan adalah seorang yang dia berpuasa, dia mengerjakan di malam harinya salat tarawih bersama imam dengan penuh keimanan kepada Allah, dengan penuh harapan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Lalu kekhususan yang berikutnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, annal umrata fihi ajruha wa thawabuha thawabu hajjin. Yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan aw qala hajjatan ma'i. Bahwasannya kekhususan bulan Ramadan yang ke-8, bahwasannya umrah, seorang yang umrah di bulan Ramadan, maka pahalanya, maka balasan yang didapatkan adalah pahala seperti haji. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, umratun fi Ramadan, umrah di bulan Ramadan, ta'dilu hajjatan, itu sama pahalanya dengan pahala berhaji. Au qala hajjatan ma'i, atau berhaji bersamaku, kata Rasulullah SAW. Kita tahu bahwasannya haji itu merupakan di antara rukun Islam, yang mana kita wajib, jika kita mampu, kita wajib untuk mengerjakannya, untuk melakukan ibadah haji tersebut. Dan kita tahu bahwasannya ibadah haji lebih lama daripada ibadah umrah. Ibadah umrah, seorang berihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Sedangkan ibadah haji lebih banyak. Ada wukuf di padang Arafah, dan juga mengerjakan ibadah haji itu lebih lama daripada umrah. Maka seorang yang dia mengerjakan umrah di bulan Ramadan itu setara dengan pahalanya haji. Ini menunjukkan bahwasannya sebaik-baik umrah adalah umrah yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Karena pahalanya bagi siapa? Bagi orang-orang yang melakukan umrah di bulan Ramadan itu sama seperti apa? Setara dengan pahala haji. Atau bahkan hajinya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kekhususan bulan Ramadan yang ke-9 adalah anna man fattara fihi sha'iman kana lahu mithlu ajrihi. Fa'an Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'a. Kekhususan bulan Ramadan yang ke-9 adalah barang siapa yang dia memberikan atau menyiapkan makanan bagi orang yang berpuasa, atau dia memberikan makanan untuk orang-orang yang berpuasa. Maka apa kata Rasulullah? Man fattara sha'iman
kana lahu mithlu ajrihi. Barang siapa yang memberikan makanan kepada orang-orang yang berpuasa, yang menyiapkan makanan untuk orang-orang yang berpuasa, maka apa kata Rasulullah? Kana lahu mithlu ajrihi. Maka dia mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang berpuasa. Annahu la yunqisu min ajri sha'imin syai'a. Tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Ya, terutama bagi kita sebagai seorang muslimah, sebagai seorang ibu rumah tangga, atau sebagai seorang istri, maka ketika kita misalkan terhalang berpuasa disebabkan karena haid, maka dengan kita menyiapkan makanan, perbukaan untuk suami kita, untuk anak-anak kita, atau yang berada di rumah kita, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara sha'iman," barang siapa yang dia menyiapkan makanan untuk orang yang berpuasa. Barang siapa yang memberikan makanan kepada orang-orang yang berpuasa. Ini merupakan motivasi bagi kita semua, bagi kita yang qadarullah terhalang untuk berpuasa, maka mari kita perbanyak untuk memberikan makanan kepada orang-orang yang berpuasa. Karena pahalanya orang yang menyiapkan makanan untuk orang yang berpuasa itu sama seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa. Dan kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Laqad halla bina syahrul karim. Sungguhnya telah datang kepada kita semua bulan yang mulia, musim di antara musim-musim ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, musim yang agung yang mana di bulan Ramadan ini kaum muslimin dan muslimah, pemirsa Surah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala orang-orang yang mengerjakan puasa di dalamnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala membukakan seluruh pintu-pintu kebaikan agar kita bisa maksimalkan ibadah-ibadah kita, ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Dan bulan Ramadan merupakan bulan kebaikan, bulan keberkahan, merupakan bulan yang mana kita banyak sekali mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat tak kala kita mengerjakan ibadah di dalamnya. Maka kaum muslimin dan muslimah, pemirsa Surah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar dimudahkan untuk kita semua untuk bisa memaksimalkan hari demi hari yang kita lalui di bulan Ramadan ini dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada waktu yang kita terbuang dengan kelalaian kita yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan ini. Mari kita berazam, bertekad di awal bulan Ramadan ini karena kita masih berada di awal-awal bulan Ramadan. Mari kita bertekad dengan berazam bahwasannya Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya. Ketika seorang yang telah berazam, maka ini akan memudahkan dia untuk memperbanyak ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, mari kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengerjakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita semua dalam mengerjakan ketaatan. Karena kita ini adalah seorang hamba yang sangat-sangat lemah. Tidak ada daya dan upaya kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah makhluk yang lemah. Kita butuh pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita semua untuk bisa maksimalkan ibadah-ibadah kita di dalam bulan Ramadan ini. Baik dengan tilawatul Quran yang kita baca, sedekah yang kita keluarkan, atau harta yang kita infakkan, atau amalan-amalan sunnah yang banyak bisa kita kerjakan.
mari kita tingkatkan dan mari kita banyak-banyak berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita semua dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua menjadi orang-orang yang lebih bertakwa sebelum datangnya bulan Ramadan dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati-hati kita untuk tetap ikhlas dalam beribadah kepadanya. Mungkin ini yang bisa kita pelajari bersama jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan nanti pertemuan berikutnya biiznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.